Assalamualaikum teman-teman yang berbahagia. Salam sehat bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Nur Saparwadi. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat. Semoga teman-teman tetap dalam lindungan Allah. Mari kita bersyukur atas nikmat yang diberikan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu, insya Allah. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan berbagi kepada teman-teman terkait dengan pengalaman saya ketika awal saya sembuh dan sehingga saya mencoba makan pantangan, karena ini adalah request dari teman kita yang minta kepada saya untuk dibuatkan awal cerita saya sembuh dari gangguan cemas dan asam lambung dan berani mencoba pantangan yang saya makan. Nah, sebelumnya, jika teman-teman baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa subscribe. Kita sama-sama mendukung channel ini supaya channel ini tambah berkembang. Karena di sini teman-teman, saya berbagi kepada teman-teman terkait dengan gangguan lambung dan gangguan cemas. Di sini saya berbagi berdasarkan pengalaman teman-teman. Saya di sini bukan seorang dokter, bukan ahli kesehatan, tidak jauh berbeda dengan teman-teman. Hanya saja di sini saya bisa sharing pengalaman saya kepada teman-teman bagaimana cara saya mengatasi asam lambung dan gangguan cemas. Saya, teman-teman, mengalami yang namanya GERD anxiety ini cukup parah. Sekitar kurang lebih 2 tahun saya mengalami GERD anxiety di tahun 2018. Nah, untuk saya mengalami perubahan kesembuhan yang saya alami ketika di tahun 2020. Awal tahun saya merasakan ada perubahan, sedikit demi sedikit ada perubahan. Karena itu saya melakukan atas apa yang pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa saya menjalankan pola hidup yang sehat, pola makan yang baik. Saya konsisten, saya komitmen bermeditasi, afirmasi, mensugesti diri saya sehingga ada perubahan yang sangat signifikan terhadap tubuh saya. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan di sana, di tahun 2020 itu bukan langsung ketika ada perubahan langsung saya sembuh total, tidak teman-teman. Saya merasakan sembuh total itu di awal tahun 2021. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya mengalami yang namanya GERD anxiety ini cukup parah, sehingga awal tahun 2020 ada perubahan. Di sana saya sudah bisa berani naik motor. Nah, tapi walaupun saya jalan pun ketika waktu awal 2020 sedikit saya sudah merasa ngos-ngosan. Itu artinya bahwa saya belum sembuh. Angkat beban sedikit saya sudah merasa ngos-ngosan. Berbicara yang terlalu lama bisa membuat saya itu rasanya sesak. Nah, itu artinya bahwa saya mengalami gangguan lambung dan gangguan cemas ini cukup parah. Nah, untuk teman-teman, ketika di tahun 2020 itu sekitar bulan Maret saya sudah merasakan perubahan. Nah, jadi sampai bulan Agustus saya merasakan masih sensasi itu sedikit demi sedikit masih ada, tapi ada apa namanya itu, walaupun sensasi, tapi saya sudah tidak peduli karena itu adalah bagian dari sakit kita yang terdahulu, itu adalah sisa-sisa daripada sakit kita. Sehingga apa yang terjadi, saya sudah beranikan diri keluar rumah. Nah, ketika di lokasi saya itu jantung saya itu berdebar teman-teman. Tapi kenapa saya ini ada hal aneh. Ketika ada perubahan di tahun 2020 itu, Maret itu ada perubahan, saya merasa enakan teman-teman. Tapi berat badan saya itu turun, semakin turun. Saya juga sudah pernah panik waktu itu, takut, was-was karena ada perubahan. Saya makan saya sudah enak, perut saya sudah nyaman, tapi berat badan saya itu turun. Nah, akhirnya saya bingung. Saya sudah merasa enak tapi berat badan saya itu turun. Nah, ini memang saya tidak ketahui apa penyebabnya itu. Tapi di sana saya mulaikan diri berani makan pantangan teman-teman, mencoba. Akhirnya apa yang terjadi ketika saya mencoba, mulai dari bakso saya rasakan yang ada cukanya, saya coba memang tidak ada langsung efek yang ditimbulkan ketika setelah makan itu, tapi 2 hari 3 hari baru ada sensasi yang muncul, tapi tidak separah waktu masih parah terkena
GERD ini, saya mencoba, tetap saya lakukan, mencoba latih diri saya. Nah, dengan cara itu saya sudah untuk mulai berani makan sambal, mulai berani makan yang asam sedikit. Tapi di sini saya mencoba bukan langsung dengan porsi yang banyak, sedikit demi sedikit, karena masih ada trauma, masih ada takut. Karena di pikiran saya itu jangan sampai nanti ketika saya makan ini, asam lambung dan gangguan cemas itu akan kembali kambuh dengan seperti semula lagi, sehingga itu membuat saya itu takut, parno teman-teman. Akhirnya oleh sebab itu teman-teman, ketika mau sembuh dari gangguan lambung dan gangguan cemas dan bisa menaikkan berat badan teman-teman mulai saat ini coba makan pantangan, walaupun itu berlemak tapi sedikit, tidak usah terlalu banyak. Karena ini pengalaman saya, karena sebenarnya ternyata lambung kita ini membutuhkan nutrisi, bukan hanya kita fokus pada apa yang menjadi kewajiban orang yang makan asam lambung ini, apa yang menjadi kewajiban orang yang memiliki asam lambung ini, makanannya seperti apa. Ternyata saya pantang, ternyata itu membuat berat badan saya itu turun. Akhirnya saya mencoba, tapi sedikit. Nah, ketika teman-teman sudah merasa perut teman-teman sudah nyaman, sudah enak, tidak ada sensasi, tidak ada mulas, tidak ada kembung, itu artinya teman-teman itu mau sembuh. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan ketika itu, dan mulai saya berani. Nah dari sana saya tetap setiap hari saya berjemur, saya olahraga yang ringan di tempat, jalan-jalan di tempat, angkat barbel. Nah, itu yang saya lakukan. Terus saya lakukan, tapi saya komitmen, konsisten, setiap hari saya lakukan itu. Akhirnya berat badan saya itu mulai bertambah 1 kilo, tetap 1 kilo. Akhirnya ketika berat badan kita sudah bertambah, akhirnya itu akan menambahkan semangat teman-teman, rasa optimis teman-teman. Tapi ketika teman-teman berat badan teman-teman semakin turun, maka itu akan membuat mental teman-teman drop. Karena orang yang berpikiran negatif, ketika ada hal yang negatif ditemukan, maka dia akan panik, akan cemas. Nah, seperti itu. Nah, ini sehingga ini cara yang sangat luar biasa, di mana saya itu tidak minum obat. Saya latih diri saya, karena ini adalah proses penyembuhan. Untuk teman-teman yang takut makan pantangan, mulai saat ini jangan takut. Jangan teman-teman belum makan, teman-teman sudah panik. Nah, di meja makan teman-teman disediakan makan ini, makan ada yang berminyak, ada yang pedas dan lain-lain. Nah, teman-teman belum makan sudah berpikir, nanti kalau saya makan ini akan kambuh, nanti kalau saya makan itu akan kambuh. Nah, seperti itu pikiran teman-teman, sehingga bisa dikatakan itu adalah penghambat kesembuhan teman-teman. Karena tubuh ini butuh nutrisi, tubuh ini butuh tenaga. Karena orang yang memiliki gangguan cemas ini, otaknya itu 24 jam memikirkan, pikirannya aktif terus, cara cepat menerima informasi secara mudah. Pokoknya itu yang harus teman-teman lakukan supaya proses, karena ini kita berbicara proses penyembuhan. Tidak bisa instan yang gangguan cemas, kecuali teman-teman itu hanya memiliki lambung, mungkin 1 minggu bisa. Tapi gangguan cemas ini yang kita harus perbaiki dahulu, sehingga walaupun teman-teman merasa sembuh bulan ini, merasa enak, tapi di luar sana ada sensasi yang muncul nantinya, itu adalah jangan takut. Itu adalah bagian daripada sakit teman-teman yang terdahulu, itu masih trauma sedikit. Tapi jangan khawatir, jangan takut makan pantangan, silahkan dicoba, tapi jangan terlalu banyak, dicoba sedikit. Bagaimana reaksi lambung teman-teman? Jika sudah tidak ada sensasi yang ditimbulkan oleh lambung teman-teman, berarti teman-teman itu sudah ada kemajuan, sudah ada proses kesembuhan. Sehingga bisa dikatakan tinggal teman-teman perbaiki pikiran teman-teman, dimana ketika ada sensasi yang muncul, pikiran negatif teman-teman itu ada, wajar, karena kita itu adalah manusia normal. Tapi jangan terlalu panik, jangan kita berpikir nanti jangan saya pingsan, mati dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya akan menghambat proses kesembuhan teman-teman. Jika teman-teman sudah bisa beraktivitas, keluar, cari teman ngobrol, cari keluarga terdekat yang bisa memberikan teman-teman motivasi. Jangan berada keliling orang-orang yang selalu berpikiran negatif, itu akan membuat teman-teman semakin parah.
Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa saya mengalami asam lambung dan gangguan cemas ini. Saat proses penyembuhan saya itu tidak mudah. Saya melakukan treatment positif, melakukan kegiatan-kegiatan, mulai pergi ke tempat orang ramai. Nah, dari sana saya bisa belajar. Ternyata begini cara mengatasi gangguan cemas. Tidak semudah yang kita pikirkan, hanya tidak usah berpikir negatif seperti itu. Tapi kita ternyata harus latihan. Untuk yang meditasi, afirmasi ini teman-teman, saya setiap saat sedang dimanapun saya berada. Di pagi hari, ketika bangun pagi, ketika baru buka mata langsung terucap, saya adalah orang yang luar biasa. Nur Saparwadi, kamu harus bisa. Setelah itu selesai sholat sunat duha, saya bermeditasi 5 menit cukup. Tapi rutin saya lakukan. Hampir 1 tahun saya lakukan itu untuk menguatkan lambung saya. Ketika di malam hari, ketika mau tidur, saya lagi katakan terlentang seperti itu, tetap lakukan itu. Karena dari sana kita bisa merubah pikiran negatif itu menjadi pikiran positif. Karena dari sana kita harus bisa. Karena untuk teman-teman mau makan pantangan, mau apa, coba, atau takut angkat beban, takut angkat berat, coba dari hal-hal yang ringan dulu, hal-hal yang kecil dulu. Ketika teman-teman sudah terbiasa, maka akan rasanya enak. Karena ketika teman-teman baru sembuh, 1 minggu sembuh dari gangguan cemas dan asam lambung ini, teman-teman nanti nafsu angkat ini, angkat itu. Hati-hati teman-teman, nanti teman-teman akan kambuh. Lebih baik sedikit demi sedikit. Memang wajar kita khawatir terlebih dahulu, kita takut. Kita ada suatu hal yang harus kita kerjakan, terus teman-teman merasa nanti jangan kambuh, nanti wajar berpikir seperti. Tapi silahkan teman-teman coba, jangan terlalu dipaksa. Ketika sudah ada rasanya nggak mampu, lepas, jangan dipaksa. Nah, seperti ini yang harus teman-teman lakukan ketika mau sembuh dari gangguan cemas dan asam lambung. Ini kan kita proses penyembuhan, bagaimana kita menjaga daya tahan tubuh kita. Saya itu rutin ketika proses penyembuhan ini minum madu, sari kurma. Nah, untuk menjaga. Nah, akhirnya apa? Sekarang berat badan saya itu sudah ideal, sudah 63 kg. Dulu waktu saya sakit, teman-teman, berat badan saya itu sekitar 53 kg. Itu berarti bahwa asam lambung, gangguan cemas ini bisa disembuhkan. Tinggal teman-teman semakin percaya diri, semakin optimis. Ternyata banyak teman kita yang bisa sembuh, saudara kita yang bisa sembuh, sudah bisa beraktivitas kembali. Itu bisa dia lakukan karena dia tidak peduli, sudah tidak fokus dengan sensasi, sudah tidak ada hal-hal yang menjadi beban hidupnya. Sehingga walaupun dia beraktivitas berat, bekerja dan lain sebagainya, ada sensasi yang nyolek-nyolek sedikit, biarkan saja, nanti juga dia hilang sendiri. Paling lama itu 5 menit sensasi itu muncul, nanti juga pergi, atau juga tidak terjadi apa-apa. Hanya di pikiran teman-teman, hanya pikiran-pikiran seperti itu yang mengganggu. Nah, sehingga teman-teman bisa keringat dingin, pucat dan lain sebagainya, seolah-olah muka teman-teman merasa takut dan lain sebagainya ketika menemukan objek-objek tertentu yang berbahaya, atau itu mungkin daripada trauma teman-teman sebenarnya. Tinggal teman-teman perbaiki mulai saat ini. Silahkan coba apa yang teman-teman mau coba, teman-teman mau lakukan. Yakin bahwasanya ini adalah sebagai obat teman-teman, karena kita butuhkan yaitu adalah inspirasi dan motivasi. Karena musuh kita itu adalah pikiran negatif teman-teman. Asam lambung ya gampang disembuhkan. Perbaiki dulu pikiran teman-teman, pikiran negatif teman-teman, latihan. Nah, karena untuk kembalikan kekuatan tubuh teman-teman supaya teman-teman bisa lari, bisa main sepak bola, bisa berbicara dengan waktu yang lama, tinggal teman-teman latih. Karena ini kita butuh latihan. Yang pertama 50 meter teman-teman jalan kaki mungkin terasa ngos-ngosan, besok lagi jangan dipaksa langsung lari, jangan. Tetap treatment latihan step by step teman-teman laku 50 meter, 100 meter dan seterusnya. Nanti juga teman-teman akan bisa jalan kok 1 kilometer. Nah, ini artinya bahwa kita itu dididik menjadi orang yang disiplin. Sekarang setelah saya sakit, saya mulai setelah saya sakit sampai saat ini saya masih disiplin. Makan tepat waktu, sarapan tepat waktu, ibadah tepat waktu. Itu artinya bahwa sebenarnya kita ini dididik menjadi seorang yang lebih disiplin. Karena disiplin itu adalah hal yang sangat penting ketika kita menjalani hidup.
Jangan lupa teman-teman, perbanyak ibadah, perbanyak dekatkan diri kepada Allah. Nah, mungkin video kali ini bisa memberikan teman-teman motivasi, inspirasi. Semoga bermanfaat. Silahkan like dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum.